Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tercatat sudah beberapa kali berkunjung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. November tahun 2016, hadir ke Tuban untuk menanam pohon dalam memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, HMPI. Dan Bulan Menanam Nasional, BNM, 2016. Kemudian bertempat di Desa Tasiharjo dan Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Presiden Jokowi menyempatkan diri meninjau pelaksanaan pembangunan proyek dana desa. Kemudian pada Maret tahun 2018, Presiden Jokowi berkunjung ke Pondok Pesantren Langitan. Selain itu juga melakukan panen raya jagung dan penanaman bibit jati. Sekaligus menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Oke, enggak, berarti kan 12 juta, dikurangi 3 juta masih. Kemarin bagi tambak ada di mana? Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. Ada 11.000 hektar tambak yang dulu dikelola oleh yang gede-gede. Sekarang kita ambil alih, dibagikan kepada masyarakat, rakyat yang ada di sana, petani maupun petambak, tapi baru 80 hektar dari 11.000 hektar yang ada. Segera 11.000 itu bagi semuanya, cepat. Jangan ditunda-tunda. Dan itu saya ikuti terus, saya cek. Kemarin yang 80 hektar yang sudah dibagi itu dipakai untuk tambak udang, berhasil atau enggak, saya ikuti. Jangan berpikir setelah saya datang seperti ini, saya enggak kesini lagi. Kesini, tapi yang kesini intelijen. Cek, benar enggak sih ini? Hanya basa-basi atau semu atau benar-benar pada kerja enggak? Kalau enggak kerja pasti ketahuan kerja dengan saya. Cocok enggak? Setuju enggak? Ditanemin apa? Ada sengon, padi, jagung, nggih pun, ini jagung. Saya mau tanya jagung. 1 hektar dapat berapa ton penjenengan? Karena lokasinya itu sangat miring di tempat Jolo Sutro itu, kira-kira juga 4 ton sampai 5 ton itu. 4 ton 5 ton dapat. Iya. Mboten rugi niku. Ya sebetulnya rugi, orang pupuk mahal, kadang-kadang juga susah nyarinya aja. Pupuknya mahal, benar? Benar? Pupuknya mahal dan barangnya enggak ada. Ya. Itu yang sering saya dengar itu. Tuh Bu Menteri BUMN ada di sini biar mendengarkan. Ya benar tak Bu? Jadi pupuknya mahal, barangnya enggak ada. Padahal itu dari PT Pupuk itu barangnya harusnya ada. Nah, ini yang mau dicari oleh Bu Menteri, kemana barang itu. Saya tadi waktu di kebun jagung tadi sudah saya sampaikan, tolong dicari ini barangnya kemana. Kok petani kalau saya turun ke desa, turun ke bawah kok suaranya kok pupuknya barangnya enggak ada. Benar ya? Betul. Benar loh niki nggih? Kemudian Kamis, 6 April tahun 2023, Presiden Jokowi kembali hadir di Tuban. Kali ini melakukan sejumlah kegiatan. Melakukan penanaman padi bersama petani dan meninjau pasar Desa Sambung Gede, Kecamatan Merakura. Serta melakukan bagi-bagi bingkisan kepada warga setempat. Berikut video penuhnya dari Sekretariat Presiden. Amplop
setunggal juta kali sembako niki. Nggih to nak, mboten seneng dos pundi. Wong kula ngantos buyut kula 3 niku nembih niki kok. Mboten seneng nggih. Senenge nggih mboten kantenan. Dapat ini sama dapat kaos. Ini untuk anak saya. Alhamdulillah. Senang banget. Akhirnya 10 tahun nantian bisa jumpa Pak Jokowi juga. Terima kasih Pak Jokowi. Gak nyangka sih Mbak, karena memang saya sudah pengen ketemu Bapak itu sudah dari setelah saya pulang ke Amerika. Saya melihat paradigma isu difabel di Amerika, kemudian apa yang bisa kita implementasikan di Indonesia, itu saya sudah pengen matur ke beliau, tapi alhamdulillah tadi lewat sekretarisnya sudah mencatat kontak person saya ke beliau. Jadi ya gak nyangka banget berkah di bulan Ramadan. Hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5-6 juta per hektar. Di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Organik itu bagus Pak, hasilnya bagus dan untuk tanaman bagus. Nah, bedanya kalau kimia harganya kan mahal, nah, kalau organik lumayan rendah Pak harganya. Senang sekali bisa Bapak kunjung ke sini. Senang Bu, senang, cepat senang. Iya, kemen saya tani itu bisa maju, terus itu pupuknya lancar, itu hasilnya bisa naik, terus minta yang gitu loh, yang baik aja. Senang sekali, bahagia sekali bertemu dengan Bapak Jokowi, Presiden Indonesia. Ibu. Nggak ada persiapan apa-apa. Nggak bisa tidur. Ya, nggak ada bisa. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah, senang sekali ya. Seumur-umur baru ini ya, itu bisa ketemu Pak Presiden langsung, jabatan langsung itu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun. Berapa hektar total? 1.000 hektar. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5-6 juta per hektar. Di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan
banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Tergantung pada industri pupuk kimia, tergantung pada import bahan baku dari pupuk-pupuk kimia yang sekarang ini terjadi. Sehingga jangan sampai ada keluhan, wah Pak pupuknya sulit. Ya memang sulit, semua negara urusan pupuk memang sulit. Tetapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Saya kira bagus sekali. Dan hasilnya juga di awal memang agak turun dikit. Tapi setelah itu meningkat malahan. Ini yang bagus. Yang kedua juga memperbaiki lingkungan. Ekosistem yang ada di sini menjadi tumbuh kembali. Cacing-cacing mulai banyak, belut mulai banyak, katak mulai banyak. Ini akan mulai lagi. Ekologinya akan terperbaiki kembali. Dorongan untuk Kementan, Pak, terkait pupuk organik seperti apa nantinya? Ya ini tadi saya sudah merintahkan ke Mentan untuk dikembangkan di provinsi lain, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di provinsi lain, di kabupaten yang lain. Tetapi problemnya memang petani harus memiliki paling tidak satu keluarga itu 2 ekor sapi. Nah di sini sudah, di daerah yang lain ini nanti tugasnya Kementan untuk mencukupi itu. Sehingga bisa dipakai untuk membuat pupuk organik, ya. Dan yang saya senang juga harga gabah di petani dibanding tahun yang lalu jauh lebih baik pada hari ini, sehingga petani mestinya senang. Pak Hendri, betul? Ya Pak. Sekarang berapa? Sini 57 Pak, 58. Harga gabah petani 5.700, tinggi sekali. Tahun yang lalu kurang lebih 4.000, 4.200. Ya. Pak, terkait dengan penolakan UTBES di Bali itu untuk tim Israel itu gimana? Penolakan terkait dengan penolakan tim Israel datang ke UTBES. Saya belum dapat laporan. Ya. Gubernur Bali kan Pak. Saya belum dapat laporan. Rencana beras impor 2 juta itu progresnya seperti apa Pak? Apa? 2 juta ton rencana beras impor. Itu untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino, kering panjang, sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya nggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi. Sehingga itu mengantisipasi. Dan itu tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendri Saragih. Dan datangnya juga bertahap. Ya. LMDA yang kesulitan pupuk Pak terkait dengan LMDA yang petani jagung yang saat ini kesulitan pupuk. Tadi di depan kan sudah saya sampaikan bahwa pupuk itu kurang di semua negara. Semua negara itu berebutan bahan baku pupuk dari Rusia, dari Ukraina, dan dari negara lain, dan juga produksinya memang kita ini masih kurang. Sehingga di tingkat petani, baik petani beras atau hortikultura maupun yang lain, atau perkebunan, rebutan yang namanya barang, yang namanya pupuk. Ya, cukup.